Pemirsa, dalam sepekan ini serangkaian isu dan peristiwa menghiasi sejumlah media massa nasional. Di antaranya persiapan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala 20 Oktober mendatang. Bahkan menjelang pelantikan Jokowi juga melakukan serangkaian berdekatan dengan partai politik Koalisi Merah Putih. Seperti yang ia lakukan kemarin, yakni bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sementara peristiwa lainnya juga ramai diulas, yakni mengenai kunjungan pendiri Facebook Mark Zuckerberg yang juga sempat bertemu dengan Jokowi serta kisruh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan P3. Dan pemirsa, guna mengetahui bagaimana pendapat media nasional tentang sejumlah isu yang menjadi headline di media massa belakangan ini, telah hadir bersama kami pemimpin redaksi Jurnal Nasional Budi Winarno. Selamat pagi Pak Budi. Pagi, Mas Bayu. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami dan seperti yang kita tahu tanggal 20 Oktober sebentar lagi dan Presiden terpilih akan resmi dilantik menjadi Presiden. Nah, tentunya menjelang inaugurasi ini ada beberapa peristiwa politik yang mengejutkan dan tapi juga sekaligus menyejukkan ya Pak ya. Pak Jokowi bertemu dengan Prabowo. Nah, menurut Jurnal Nasional seperti apa dampaknya? Ya, pertemuan yang sebenarnya tidak diduga menurut saya, karena itu kan seperti tiba-tiba Jokowi datang ke Kertanegara menemui Prabowo itu. Tapi lebih mengejutkan lagi adalah hasil pertemuan seperti itu, yang begitu keluar dari ruangan, mereka mengadakan jumpa pers, kelihatan sekali tidak ada aroma pertarungan yang sebelumnya sangat sengit gitu ya, sangat sengit. Tiba-tiba mencair begitu empuk menurut saya, begitu empuk ya, disaksikan enak sekali, Prabowo penuh senyum gitu ya, Jokowi dengan pembawaannya yang seperti itu. Akhirnya gambaran orang bahwa Prabowo menjadi komandan Koalisi Merah Putih yang sangar segala macam itu hilang semuanya. Itu yang menurut saya menjadikan pertemuan itu sangat diapresiasi oleh rakyat Indonesia gitu ya. Dan pertemuan itu memberi gambaran tentang masa depan politik Indonesia. Saya kira tidak berlebihan menurut saya. Kalau kita melihat pertemuan seenak itu, secair itu, gambaran ke depan saya kira akan terjadi politik yang lebih santun seperti itu ya, lebih bersahabat itu, tanpa mengurangi sikap kritis, katakan seperti itu. Artinya di parlemen tentunya akan menjadi lebih cair begitu, apakah? Saya kira ya, pola di parlemen akan seperti itulah. Bahwa tentunya kan KMP kan mendominasi ini. Iya, bersaing itu ketika bersidang umpamanya, keras sekali itu. Tapi begitu selesai sidang, mereka ketawa-ketawa. Itu sebenarnya praktek politik seperti itu sudah dipertontonkan dengan sangat bagus pada zaman Pak Natsir dulu ya, segala macam, zaman Aidit sekalipun gitu ya. Bahwa selesai debat di parlemen yang sangat keras, mereka biasa saling membikinkan kopi gitu. Ketawa-ketawa di kedai segala macam itu. Naik sepeda bergoncengan bersama-sama itu sangat biasa itu. Kita kan tidak seperti selama ini ya, praktek politik selama ini bertengkar hebat di parlemen, sehari-hari ngomong di media juga tetap keras seperti itu ya. Sehingga seolah-olah terjadi permusuhan yang permanen gitu. Kedepan mudah-mudahan tidak itu, bahwa keras adalah ketika berprinsip di parlemen. Begitu selesai bersidang katakanlah seperti itu, hubungan akan sangat cair. Saya berharap akan seperti itu. Dan itu menjadi kontribusi politik yang hebat menurut saya. Ya tentunya beberapa bulan terakhir ini kan seperti yang diperlihatkan di dalam sidang parlemen dan ada beberapa peristiwa lainnya juga menunjukkan bahwa memang pertarungan antara KMP dan KIH ini, Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat itu memang sangat keras gitu, sangat sengit gitu. Bahkan harapan kebanyakan pengamat bahwa bisa menjadi sparring partner dari pemerintah dan bukan musuh bebuyutan di parlemen itu merupakan sesuatu yang mungkin di luar bahkan kebanyakan mungkin berpikir tidak mungkin terjadi, tapi tiba-tiba kemarin semuanya berubah ketika Jokowi bertemu dengan Prabowo. Selama ini ya partai politik yang katakanlah berseberangan dengan pemerintah itu kan menyatakan dirinya partai oposisi seperti itu ya. Padahal mungkin kenyataan politik di Indonesia, istilah oposisi tidak dikenal sebenarnya. Kata penyeimbang menurut saya bagus. Penyeimbang itu kan artinya mungkin goalnya sama, tapi tujuannya berbeda gitu. Kalau oposisi, kenyataan di Indonesia selama ini seperti aposisi bahkan gitu ya, menjadi aposisi bahwa apapun yang diputuskan eksekutif kami tolak gitu, sampai sedemikian rupa. Keputusan, padahal itu bisa jadi bumerang loh. Sikap seperti itu bisa jadi bumerang. PDIP itu sudah merasakan itu saya kira. Mereka begitu ngotot dulu menentang kenaikan harga bahan bakar minyak.
begitu sekarang Pak Jokowi yang didukung PDIP akan menaikkan harga bahan minyak, salah tingkah tuh PDIP. Ya. Akan salah tingkah sendiri. Kenapa dulu begitu ngotot segala macam ya, sampai mengusulkan terbentuknya pansus segala macam gitu ya. Sekarang mereka harus menelan ludah sendiri seperti itu. Itu kan menurut saya ya tidak baik gitu. Ya, coba kalau oposisinya konstruktif lah, atau dengan kata penyeimbang menurut saya yang bagus itu ya, akan lain saya kira hasilnya. Ya, selain itu juga bisa dilihat bahwa mungkinkah ada deal-deal politik yang terjadi gitu antara Jokowi dengan Prabowo, karena tentunya kan ini sesuatu yang sangat bertolak belakang dari sikap yang ditunjukkan oleh KMP sebelumnya terhadap pemerintahan Jokowi gitu. Dan menurut Jurnal Nasional, apakah ada kemungkinan terjadi deal-deal politik antara keduanya? Ya, politik adalah kekuasaan ya, seperti itu ya. Pada akhirnya adalah kursi lah gitu. Saya kira pertemuan kemarin tidak ada deal politik, karena format politik yang membingkai keduanya itu sudah jelas sekali, bahwa Jokowi di eksekutif, Prabowo di parlemen, bahkan menjadi komandan, katakan seperti itu, koalisi merah putih. Itu sudah sosoknya udah hampir final menurut saya, tinggal P3 ya gitu. Sehingga menurut saya tidak ada deal. Pertemuan kemarin itu murni lebih karena faktor ingin menunjukkan kepada publik bahwa kami ini tidak bermusuhan seperti itu. Meskipun secara ideologi berbeda, kami tidak bermusuhan. Kami ini sangat cair seperti ini. Itu kan menjadi tontonan yang sedap aja menurut saya gitu. Ya, dan kalau ada deal politik ya itulah saya kira rekonsiliasi aja menurut saya. Ya, karena berkaitan dengan pemilihan anggota kabinet, Jokowi sempat mengatakan bahwa tidak akan terjadi politik transaksional, tapi pada akhirnya akan tetap mengakomodasi 16 politisi di dalam kabinetnya. Jadi sementara Ketua Umum Abu Rizal Bakri ketika ditemui Jokowi juga mengatakan tidak ada deal-deal politik itu. Benar, memang seperti itu. Tapi apakah seideal itukah kondisinya sekarang ini begitu? Saya kira Jokowi dulu menyatakan bahwa jadi silakan bergabung ke kami gitu tanpa syarat segala macam, ya itu cara untuk berpolitik aja lah. Dulu tuh dari awal ngomong kabinet ramping, ternyata juga ujung-ujungnya ya 33 itu kan. Tidak akan menaikkan harga BBM. Ini udah, saya kira udah hampir pasti November juga akan naik segala macam. Akan membentuk koalisi yang ramping dulu seperti itu, ya ternyata malah sibuk mencari mitra koalisi segala macam gitu ya. Tapi itu cara berpolitik lah, biasa seperti itu. Tapi saya kira yang perlu kita cermati itu ya, Jokowi berkepentingan untuk merangkul semua elit politik. Itu yang menurut saya harus diapresiasi gitu. Ketemu Pak Ical sudah, ketemu Prabowo kemarin sudah, ketemu Pak Hatta akan gitu ya. Artinya menurut saya kan bagus-bagus saja gitu. Dan itulah yang luar biasa dari Jokowi menurut saya. Jadi kalau selama ini Ketua Umum PDIP kan kita lihat sendirilah, Ibu Megawati itu kurang ya dalam hal semangat silaturahmi politiknya kurang sekali gitu ya. Jokowi ingin tampil beda, bahwa saya berkepentingan untuk merangkul semua kekuatan politik yang mungkin tanpa deal politik gitu ya, tapi paling tidak itu sudah menunjukkan bahwa beginilah cara berpolitik yang benar, dalam arti santun, mungkin mengindonesia gitu ya. Gitu. Bahwa caranya berbeda ya itulah, itu malah perayanya akan tarung karakter masing-masing parpol kan gitu. Tapi caranya saya kira benar gitu. Sehingga ke depan saya kira Jokowi akan terus mengadakan silaturahmi politik menurut saya. Dan bukan mustahil, saya kira suatu saat juga akan ke Hambalang seperti yang ditawarkan oleh Prabowo kemarin ya, ke Hambalang untuk berkaraoke segala macam gitu. Saya kira pada akhirnya bisa akan ke sana, dan saya kira ya bagus saja menurut saya. Semua kekuatan politik akan dirangkul Jokowi itu. Satu lagi yang saya ingin tahu sebenarnya Pak, pandangan dari Jurnal Nasional mengenai ini Pak. Koalisi Merah Putih hampir semua sudah disambangi ya. Dalam hal ini Pak Jokowi sudah ketemu Pak Prabowo, Abu Rizal Bakri, dan akan bertemu dengan Hatta Rajasa. Bagaimana dengan anggota koalisi lainnya? Apakah keputusan Prabowo untuk bersedia ditemui oleh Jokowi itu atau sikap dia bahwa akan cair dengan Jokowi itu sudah merupakan akan diterima dengan baik oleh semua anggota koalisi? Saya kira iya. Kalau pada akhirnya anggota koalisi Merah Putih tidak setuju dengan pertemuan kemarin, ya cilakalah menurut saya. Yang pertemuan yang bagus, hasilnya juga oke sekali gitu ya. Kenapa nggak setuju, apa dasarnya gitu ya. Saya kira malah justru akan terjadi sebaliknya. Atau minimal kita berharaplah bahwa pertemuan semacam itu akan mengilhami kekuatan-kekuatan politik lain untuk
rajin bersilaturahmi politik seperti itu. Di koalisi Merah Putih catatannya saya kira hanya di P3 sekarang ini yang masih kisruh gitu ya, yang baru selesai mengadakan muktamar di Surabaya yang dianggap ilegal oleh Mahkamah Partai gitu ya. Gitu. Sehingga arah mau kemana belum jelas itu. Tapi kubu Surya Dharma Ali kan masih kekeh bahwa kami tetap di koalisi Merah Putih gitu. Kalau kubunya Romi, kenapa mengadakan muktamar? Karena memang mengincar kursi gitu, kursi, dan kursinya adalah kursi menteri. Otomatis koalisi akan diputar ke Indonesia Hebat gitu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai P3 usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Satu View.